Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita lanjutkan materi kita, dan tentunya masih di channel Hasman Official. Kita sekarang akan membahas tentang himpunan bagian. Olehnya itu, yang pertama kita bahas adalah pengertian himpunan bagian. Sebelum kita masuk pada pengertian himpunan bagian, coba adik-adik perhatikan himpunan-himpunan berikut. Yang pertama, himpunan A. Himpunan A ini adalah himpunan yang anggotanya adalah bilangan 1, 2, dan 3. Oke. Kemudian perhatikan himpunan B. Himpunan B ini adalah himpunan yang anggotanya adalah bilangan 4, 5, dan 6. Selanjutnya perhatikan himpunan C. Himpunan C adalah himpunan yang anggotanya bilangan 1, 2, 3, 4, dan 6. Apa yang adik-adik lihat sekilas dari ketiga himpunan ini? Ternyata semua anggota dari himpunan A merupakan juga anggota himpunan C. Yang mana itu? Himpunan A kan adalah himpunan yang terdiri dari bilangan 1, 2, 3. Sementara himpunan C 1, 2, 3, 4, dan 6. Nah, himpunan A ini ya. Ternyata semua anggota himpunan A masuk juga menjadi anggota himpunan C. Dari sini apa yang akan kita simpulkan? Ternyata himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan C. Himpunan A merupakan himpunan bagian dari C. Dan kita simpulkan bahwa seperti ini. Atau kita notasikan seperti ini. Himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan C. Seperti itu ya. Nah, simbol ini atau lambang ini dibaca himpunan bagian. Ya, himpunan bagian. Oke, bisa dipahami adik-adik? Nah, kalau sudah dipahami, coba kita lihat pengertian himpunan bagian, bahwa himpunan A merupakan himpunan bagian dari B jika setiap atau semua anggota A juga menjadi anggota B. Nah, kalau kita gambarkan dalam diagram Venn seperti ini ya. Ya, B kan di sini. Kemudian sebelum kita masuk ke situ, kita lihat dulu sambung di sini. Nah, sekarang ini adalah pengertian himpunan bagian. Pengertiannya adalah himpunan A merupakan himpunan bagian B atau himpunan bagian dari B jika semua anggota A juga menjadi anggota B. Dan kita notasikan seperti ini. Ini dibaca himpunan A merupakan bagian dari himpunan B. Nah, kalau yang ini dibaca B memuat A, atau himpunan B memuat himpunan A. Kalau seperti ini, himpunan A bagian dari B. Ini B memuat A. Seperti itu ceritanya. Nah, yang perlu adik-adik perhatikan bahwa kita telah mengenal yang namanya himpunan kosong. Masih ingatnya? Himpunan kosong seperti ini. Simbolnya kurung kurawal tapi isinya tidak ada. Itu adalah simbol himpunan kosong. Atau juga bisa saya simbolkan seperti ini. Ini simbol himpunan kosong. Apa yang ingin saya katakan di sini? Bahwa ternyata himpunan kosong itu merupakan himpunan bagian dari sembarang himpunan. Nah, ternyata bisa saya simpulkan bahwa himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari himpunan A. Bisa juga saya simpulkan bahwa himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari B. Perlu dicatat bahwa himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari sembarang himpunan. Oke. Nah, itu tentang himpunan bagian. Coba kita perhatikan lagi pada contoh di bawah ini. Perhatikan himpunan B dan himpunan C.
Himpunan B isinya adalah bilangan yang terdiri dari bilangan 4, 5, 6. Sementara himpunan C yaitu himpunan yang terdiri dari bilangan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, apakah himpunan B merupakan himpunan C? Nah, ternyata ada anggota himpunan dari B yang tidak masuk di C. Kalau 4, oke lah, masuk menjadi anggota C. 5 juga ini, oke, masuk menjadi anggota C. Tapi 6 ini, 6 bukan anggota dari himpunan C, ya kan? Nah, karena ada anggota himpunan B yang tidak masuk menjadi anggota C, di sini bisa kita katakan bahwa himpunan B bukan merupakan himpunan bagian dari himpunan C. Saya ulangi, himpunan B bukan merupakan himpunan bagian dari himpunan C. Dan saya simpulkan seperti ini. Himpunan B bukan merupakan himpunan bagian dari himpunan C. Nah, seperti itu ceritanya. Oke, coba kita lihat tentang pengertian himpunan pengertian bukan himpunan bagian. Nah, ini. Himpunan A bukan merupakan himpunan bagian dari B kalau terdapat anggota A yang bukan anggota B. Contohnya seperti tadi. Dan kita notasikan seperti ini. Oke, sekarang coba perhatikan contoh berikut. Diketahui himpunan K yang anggotanya P, Q, R, dan S. Tentukan himpunan bagian dari K yang mempunyai 1 anggota, 2 anggota, 3 anggota, 4 anggota. Artinya kita akan daftarkan himpunan bagian dari K yang terdiri dari 1 anggota, 2 anggota, 3 anggota, atau 4 anggota. Oke, coba kita jawab. Nah, kita jawab di sini saja ya. Bagian A, coba kita daftarkan semua himpunan bagian dari K yang anggotanya cuma 1. Berarti bisa saya tulis seperti ini. Ya, himpunan yang anggotanya P ini merupakan himpunan bagian dari K. Apalagi himpunan yang anggotanya hanya Q merupakan himpunan bagian dari K. Masih ada lagi himpunan yang anggotanya hanya R merupakan himpunan bagian dari K. Dan terakhir, himpunan yang anggotanya hanya S kecil ya, merupakan himpunan bagian dari K. K itu apa? Ya, P, Q, R, dan S. Sekarang bagian B. Kita daftarkan himpunan bagian dari K yang terdiri dari 2 anggota. Berarti ada himpunan yang anggotanya PQ merupakan himpunan bagian dari K. Apalagi masih ada lagi himpunan yang anggotanya PR merupakan himpunan bagian dari K. Masih ada lagi himpunan yang anggotanya PS merupakan himpunan bagian dari K. PQ, PR, PS. Nah, masih ada lagi? Ya, himpunan yang anggotanya QR. QR merupakan himpunan bagian dari K. Masih ada lagi? Himpunan yang anggotanya QS merupakan himpunan bagian dari K. Masih ada lagi yang belum? Masih ada ya. Himpunan yang anggotanya RS. RS merupakan himpunan bagian dari K. Nah, inilah himpunan bagian dari K yang anggotanya hanya 2 anggota. PQ, PR, PS, QR, QS, RS. Masih ada lagi? Habisnya. Oke. Sekarang kita coba jawab pada bagian C. Bagian C,
kita akan daftarkan himpunan bagian dari K yang terdiri dari 3 anggota. Bagian C, yaitu PQRS. Himpunan yang anggotanya P, Q, R. Himpunan bagian dari K. Masih ada lagi, yaitu P, Q, S. Himpunan bagian dari K. Masih ada lagi, PQR sudah, PQS sudah. Sekarang QRS. QRS. Himpunan bagian dari K. Habis ya. PQR sudah, QRS sudah. PQR, QRS, apalagi? Nah, PRS. PRS ya. PRS. Himpunan bagian dari K. Masih ada lagi? PQR, PQS. Kemudian QRS, PRS. Ya, habis ya. Nah, itu bagian C. Nah, sekarang coba kita lihat bagian D. Bagian D, saya jawab saja di sini, yang terdiri dari 4 anggota. Ya, 4 anggota yaitu PQRS. Tentunya K sendiri. Atau saya tulis menjadi seperti ini. K sendiri yaitu PQRS merupakan himpunan bagian dari K. Oke, selesai ya. Bagian A sudah, bagian B sudah, bagian C, dan bagian D. Nah, coba kita lihat pada contoh berikutnya. Oke, coba kita perhatikan latihan berikut. Tentukan benar atau salah pernyataan berikut. Himpunan 1, 2, 3 merupakan himpunan bagian dari negatif 1, 0, 1, 2, 3. Ini benar ya. Kenapa? Karena semua anggota di himpunan ini merupakan juga anggota di himpunan ini. Sekarang perhatikan negatif 1, 1, himpunan bagian dari 0, 1, 2, 3. Ini salah. Kenapa? Karena ada anggota di himpunan sini, yaitu negatif 1, tetapi negatif 1-nya tidak masuk di sini. Nah, ini benar. Ini kan simbol dari himpunan kosong. Himpunan kosong kan merupakan himpunan bagian dari sembarang himpunan. Sehingga ini benar. Ini A, himpunan bagian dari himpunan AB. Ini salah. Ya, yang benarnya ya seperti apa? Ya, yang benarnya seperti ini. Himpunan yang anggotanya A, himpunan bagian dari ya, AB ya, itu yang benarnya. Kalau tidak ada tanda kurungnya, ya itu tidak benar penulisannya ya. Nah, sekarang 1, 2, 3 himpunan bagian dari 1, 2, 3. Ini benar. Nah, ini. Himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari himpunan kosong. Ini benar. Kenapa? Karena himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari sembarang himpunan, termasuk himpunan kosong itu sendiri. Oke, sekarang nomor 2. Perhatikan himpunan-himpunan berikut. P adalah himpunan yang isinya X dengan X itu bilangan asli dan X-nya itu lebih dari 0 dan kurang dari 10. Yang berada di antara 0 dan 10. Ya, kalau kita daftarkan P-nya itu bilangan asli berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10-nya apakah masuk? Tidak ya, karena di sini tidak ada tanda sama dengan. Sekarang Q. Q itu kalau kita daftarkan anggotanya, di sini kan Q himpunan X di mana X bilangan asli, tetapi X-nya berada di antara 0 dan 6. Berarti Q-nya itu mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu ya. 6-nya tidak masuk karena di sini tidak ada tanda sama dengan. Himpunan R
adalah himpunan X, di mana X itu bilangan prima, tetapi X itu berada di antara 0 dan 6. Berarti himpunan bilangan prima di antara 0 dan 6 adalah bilangan prima kan dimulai dari 2, 3, 5. Ya, hanya sebatas itu ya, karena berada dari 0 dan batasnya 6. Oke, P, Q, R sudah. Nah, sekarang pertanyaan bagian A. Apakah P himpunan bagian dari Q? Mana P? Wow, P dan Q. Ini salah ya. Atau tidaklah, tidak. Kenapa? Ya, karena di sini kan ada 9. Apa pengertian himpunan bagian tadi? Yaitu, kalau himpunan bagian seperti ini, P himpunan bagian dari Q, harusnya semua yang ada di P harus menjadi anggota dari Q. Tapi kenyataannya tidak. Oke, sekarang Q, apakah himpunan bagian dari P? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, benar. Atau ya. Oke. Apakah Q himpunan bagian dari R? Q himpunan bagian dari R. Ya, tidak. Apakah R himpunan bagian dari Q? 2, 3, 5. 2, 3. Ya. Ya. Apakah R himpunan bagian dari P? 2, 3, 5, 2, 3, 5, ya. Apakah P himpunan bagian dari R? P, ya, berarti tidak. Oke, demikian dulu pembahasan kita tentang himpunan bagian. Nanti kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya.